Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mari kita munajat hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah manaqib ini memberikan penguatan kita untuk senantiasa melaksanakan amaliyah thariqah qadirah rasulullah. Allahumma ta'ala bil arifin, Allahumma ta'ala bil arifin, Allahumma bikaramatis syahmus sallallahu alaihi wa sallam. Untuk Sultan Sayyidina Al-Fatihah Al-Fatihah. Ya karena yang Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, di hari Ahad tanggal 15 Sya'ban tahun 1444 Hijriah adalah hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan beberapa hal. Kenapa waktu itu ada waktu-waktu yang memiliki karakter, memiliki makna-makna tersendiri. Kalau kita melihat kalender Masehi, waktu itu seperti biasa-biasa. Antara bulan ini, bulan itu seperti biasa. Tetapi kalau melihat kalender Hijriah, waktu itu memang memiliki makna dalam arti makna-makna yang mengandung hubungan antara manusia dengan Khalik penciptanya. Di bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, atau bulan Sya'ban, bulan Rajab memiliki makna-makna tersendiri. Karena waktu yang diciptakan oleh Allah, meskipun masa itu sepertinya sama, tetapi ada makna-makna yang berbeda. Kalau tempat sama juga begitu. Tempat memiliki sepertinya persamaan, ada ruang. Ruang itu terdiri dari tempat di mana manusia bisa diam pada sebuah tempat. Tapi tempat itu memiliki makna tersendiri karena memiliki beda-beda karakter juga. Kalau tempat, kenapa masjid itu dimuliakan oleh Allah sebagai tempat, padahal tempatnya sama. Ketika dibangun masjid ini kan tadinya sawah, rumah juga sama sawah. Tetapi kenapa mulianya lebih mulia masjid dibanding rumah? Karena masjid adalah tempat ibadah yang mutlak, di mana manusia bersujud bersama-sama di dalam masjid itu, sehingga mengandung makna kemuliaan masjid itu. Begitu pula rumah. Kalau rumah hanya sekedar tempat tinggal, tidak dipakai untuk ibadah, itu maknanya berbeda dengan rumah yang dipakai ibadah. Makanya janganlah kalian rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran. Nah, ini yang disebut makna tempat memiliki perbedaan. Begitu pula waktu. Waktu itu ada makna-makna yang berbeda. Antara waktu asar, zuhur, maghrib memiliki makna. Karena di dalam waktu itu ada sesuatu yang memiliki makna. Yakni waktu sholat zuhur, sholat asar, ada isyraq, ada duha, itu ada makna. Jadi waktu itu meskipun sepertinya sama, tetapi memiliki makna-makna yang berbeda. Pun pula yang namanya Sya'ban, nisfu Sya'ban Allah muliakan karena ada beberapa hal. Pertama, ada kitab namanya Madza fi Sya'ban. Ada apa di dalam bulan Sya'ban? Ini tulisan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Beliau ini seorang ulama besar ya, yang hidup pada zaman ini, yang mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Makkah Al-Mukarramah. Beliau menulis beberapa hadis yang dikumpulkan di dalam tulisan ini. Beliau menyatakan ternyata bulan Sya'ban ini dimuliakan oleh Allah
Pertama, karena mengandung waktu ketika Rasulullah SAW melakukan sholat asar mengarah kiblatnya ke Mekah Al-Mukarramah. Makanya ada di Madinah itu ada Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain itu adalah masjid di mana Rasulullah sholat tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat Al-Quran untuk mengalihkan kiblat kaum muslimin ke Baitullah. Maka sholat asar terbagi dua. Rakaat yang pertama, kedua menghadap Baitul Maqdis, rakaat ketiga dan keempat menghadap ke Baitullah. Inilah di bulan Nisfu Sya'ban. Jadi bulan Nisfu Sya'ban itu adalah bulan ditetapkannya pengalihan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Ini kemuliaan yang pertama di dalam bulan Sya'ban, terutama dalam Nisfu Sya'ban. Yang selanjutnya kemuliaan yang berikutnya, kenapa ada Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan, adalah di bulan Nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban ini, pada masa Nisfu Sya'ban ini juga turun ayat Al-Quran berkaitan dengan perintah membaca sholawat. Datangnya sholawat itu karena perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah, wa sallimu taslima, dan kirimlah salam, ucapkanlah salam kepada Rasulullah. Artinya apa? Mengucapkan salam, merasakan bahwa Rasulullah selalu hadir. Roh Rasulullah SAW hadir ketika dibacakan sholawat. Di kalangan kaum Thariqah, orang-orang yang mengamalkan Thariqah merasakan kehadiran mursyid. Itu juga sama. Ketika disebutkan hadarat, itu ada hubungan robitoh, hubungan jiwa kita dengan mursyid yang membimbingnya. Begitu pula ketika yang membacakan sholawat, kita hadirkan bahwa Rasulullah adalah hadir di dunia ini. Meskipun secara fisik, secara jasmani, Rasulullah sudah wafat 1440 tahun yang lalu atau 15 abad yang lalu. Tetapi kehadiran Rasulullah ditunjukkan di dalam At-Tahiyat itu bahwa Rasulullah itu adalah hadir. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha diucapkan. Salam itu kepada Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan salam itu digunakan juga oleh orang-orang beriman ketika sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Itu ucapan Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Keselamatan bagi kami, kata Rasulullah. Wa ala ibadillah sholihin. Dan bagi hamba-hamba yang soleh yang mengikuti aku, yakni orang-orang yang suka melaksanakan sholat. Nah, inilah datangnya ayat ini menjadikan Rasulullah SAW sangat bahagia, sangat senang, sangat luar biasa, merasakan syukur kehadirat Allah. Sehingga disinilah di malam Nisfu Sya'ban Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak, artinya sampai subuh. Sehingga Siti Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau ini hamba Allah yang sudah diterima imannya, diterima keikhlasannya, diterima kesolehannya, dijamin sudah dihapus seluruh dosanya dan ditetapkannya untuk surga. Tetapi engkau ibadahmu itu luar biasa. Rasulullah menjawab, afalan akuna abdan syakura ya Aisyah. Apakah engkau tidak senang ketika aku beribadah untuk menunjukkan aku ini sebagai hamba yang bersyukur di hadapan Allah? Karena apa? Salah satunya karena itu
perintah membaca sholawat. Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Rasulullah. Dan diperintah juga seluruh orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, bacalah sholawat kepada Rasulullah dan kirimkan salam kepada Rasulullah. Artinya ini amalia orang-orang thariqah itu berdasarkan ayat ini. Jadi orang-orang thariqah selalu ada robito, sholawat, kirim, ya, kirim doa kepada seluruh makhluk-makhluk Allah yang sudah tiada. Jadi amalia thariqah itu sangat berdasarkan amalan-amalan yang betul-betul dilakukan oleh Rasulullah SAW. Robito itu diajarkan oleh Rasulullah. Dulu ketika Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Adam AS, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Harun, Nabi Yusuf. Nabi-nabi itu ditemui oleh Allah. Itu adalah satu bentuk dimensi bahwa orang-orang belakangan itu harus mengambil pengalaman-pengalaman, mengambil barokah dari orang yang telah terdahulu. Makanya kenapa di dalam amalia thariqah itu kita bertawasul juga kepada para ulama-ulama salafus saleh, para pengamal thariqah, para aulia Allah. Ini adalah kias ataupun mengambil pembelajaran ibrah, mengambil isyarat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam Mi'raj. Maka orang-orang thariqah itu selalu Mi'raj sebenarnya. Ketika khataman itu kan tawasul pada para sahabat, nabi, tabi'in, para aulia Allah, para muhaddisin, ulama-ulama hadis, para mufassirin, ahli-ahli tafsir. Semua dikirimi ulama-ulama salafus saleh yang baik-baik itu, an-anta alaihi, yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah, dikirim. Silaturahim, silaturahmi. Ini adalah pembelajaran dalam dunia thariqah. Karena orang thariqah tidak hidup ini tidak dimensi lahir hari ini saja. Dimensi batiniah, rohaniahnya juga terus rahmatan lil alamin. Memberi rahmat kepada seluruh alam. Orang yang sudah wafat memberi kirim doa-doa. Nah ini maka ketika Rasulullah SAW menerima ayat Inna Allah malaikatu yusholluna ala nabiyya illadzina amanu shollu alaihi wasallam taslima, itu di bulan nisfu Sya'ban, sehingga Rasulullah SAW salat hingga larut malam menjelang subuh. Ketika kakinya bengkak disapa oleh Siti Aisyah, Rasulullah menjadi amalan aku dan syakur. Makanya di amalan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, setiap malam nisfu Sya'ban dianjurkan untuk sholat 100 rakaat, itu salatul khair. 100 rakaat, 1 rakaat 10 puluh. Hingga kalau kita hitung 100 kali 10 itu 1000 puluh. Saat sholat itu di dalam keterangan para ulama salafus saleh, Allah menatap kepada orang yang sedang sholat itu 70 kali menatap. Jadi pandangan Allah kepada orang yang sholat di nisfu Sya'ban itu 70 kali Allah menatap. Yang ketiga, kenapa nisfu Sya'ban ini begitu dimuliakan? Ya, karena Allah memuliakannya. Ya. Inilah malam yang diangkat ke seluruh amal, catatan amal-amal manusia, catatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ini setahun penuh catatan kita, amal-amal kita itu dilaporkan kepada malaikat. Dari malaikat langsung masuk ke Lauhul Mahfuz. Dan ini adalah kata Rasulullah SAW, dzalika syahrun yaghfirun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u bihi al-a'mal ila rabbil alamin, wa ahabbu an yurfa'a ala amali wa ana shaim. Kata Rasulullah, inilah bulan. Kenapa aku ibadah begitu? Sungguh-sungguh ya Rasulullah, inilah bulan kadang-kadang orang lupa
melupakan antara Rajab dan Ramadan, padahal ada Sya'ban, itu adalah bulan keagunganku. Ar-Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul umat. Bulan Rajab adalah bulan keagungan Allah, di mana Allah menunjukkan tajallinya ketika Allah memperjalankan Rasulullah SAW dari Makkah Baitullah ke Baitul Maqdis, dan Allah tunjukkan ilmu pengetahuan, pengalaman, membaca umat ke depan, itu adalah di bulan Isra. Kadang-kadang manusia lupa, kata Rasulullah SAW, di bulan Sya'ban itu adalah bulan keagungan. Ar-Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul umat. Bulan Sya'ban itu bulan keagunganku, yakni ketika diturunkannya ayat Al-Quran suruh membaca sholat. Wa huwa syahrul turfa'u fihil a'mal. Bulan ini, Sya'ban ini, nisfu Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya seluruh amal-amal ila rabbil alamin, dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala oleh catatan-catatan malaikat. Wa uhibbu an yurfa'a amali, dan aku ingin amalku ini tercatat dalam kondisi kebaikan. Wa ana shaimun, dan aku ingin dicatat sebagai orang yang sedang puasa pada hari ini. Jadi bulan nisfu Sya'ban atau bulan Rajab, bulan Sya'ban di dalam nisfu Sya'ban ini adalah bulan yang diagungkan Allah karena ada peristiwa laporan amal anak-anak Adam untuk dilaporkan pada Allah SWT di bulan malam nisfu Sya'ban ini. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita sudah melaksanakan amalan-amalan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan, dicontohkan oleh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, yang tadi mankobahnya dibacakan bagaimana Sultan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani sholat subuh itu dengan menggunakan wudhu isya. Artinya beliau tidak tidur selama ba'da isya itu, terus melakukan ibadah sampai subuh. Ini adalah tipe ideal bagaimana orang bertakwa itu bersungguh-sungguh menghadap Allah SWT, total kepada Allah SWT. Wajar ketika Allah menyebutnya sebagai waliullah, ketika Allah memberikan anugerah kepada Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani sebagai wali kutub, wali yang paling diagungkan di antara para wali-wali yang ada di dunia ini. Karena beliau juga mengangkat kewalian di antara wali-wali yang lain. Dan para pengamal thariqah qadiriyah paling tidak bisa mengikuti di belakangnya. Paling tidak dia akan mengantarkan dia kepada wusul ilallah, meskipun kita itu tidak di depan tetapi terbawa. Sama seperti perjalanan dalam kereta api, meskipun kita pada gerbong yang terakhir, amalan kita masih sangat terbatas, perilaku kita mungkin masih banyak kurang baiknya, tetapi ketika sudah mencantelkan hati, sikap berbaiat kepada thariqah, insya Allah. Makanya robitoh itu ataupun tawasul itu jangan putus. Itu adalah cantolan gerbong kita. Makanya nanti Sultan Aulia itu menjaga nanti di akhirat, di alam hisab, melihat mana yang memiliki kode tersendiri tentang amal yang kode yang melaksanakannya. Jadi semua ulama-ulama waliullah itu akan memiliki pasukan dengan benderanya masing-masing, bendera pengamal wusul ilallah. Maka thariqah itu adalah bendera ataupun pasukan-pasukan yang berafiliasi kepada para aulia Allah, kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu punya pancaran, ada para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, kemudian aulia Allah. Nah, ulama itu ada bermacam-macam. Ada ulama fikih saja, ilmu ini yang dikembangkan, tetapi belum tentu menjadi wali. Hanya sekedar ilmu saja. Tetapi aulia Allah itu adalah orang yang masal. Ya, ilmunya luas, amalnya luar biasa.
Amal ini yang menjadikan kematangan di dalam ilmunya. Makanya pengalaman-pengalaman beliau ditulis dalam Sirrul Asrar, rahasia-rahasia, berbagai rahasia. Dalamnya kerahasiaan Sirrul Asrar. Beliau pengalaman-pengalaman rohaninya dituliskan. Ibnu Arabi menulis juga Futuhat Al-Makkiyah. Ulama besar Jalaluddin Rumi menulis juga fihi ma fihi, di dalamnya ada kedalaman. Ulama-ulama yang sudah dipanggil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat Rasulullah, memberikan pengalaman, memberikan bimbingan, terus bersanad. Ya. Kita mengambil bayat talqin dari pengusaha Syekh Ahmad Sohibul Bukhari. Beliau mengambil sanad dari ayahnya, mengambil sanad dari Syekh Qalabuddin, ya. Kemudian mengambil sanad dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani, dari Syekh Ahmad Habib Samad, terus Syekh Syamsuddin, terus sampai Sultan Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi amalia Thariqah Qadir Naqsabandiyah ini adalah amalan yang mengantarkan untuk orang senang beribadah. Makanya tidak ada di orang awam itu mengajarkan tentang fadilah sholat sunnah nisfu Sya'ban yang sebegitu banyak. Ya, kalau dalam hitungan kata pengasabah kelihatannya banyak kalau dihitung, tapi masih kehitung masih kejangkau dibanding nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat berkeluarga, nikmat bermasyarakat, nikmat bernegara, nikmat-nikmat yang sangat tidak terhitung ini jauh lebih banyak dibanding 100 rakaat. Maka ibadah itu memang adalah dengan mahabbah. Ini mahabbah taka dengan mahabbah mah tegar rasa, dengan senang, gembira hatinya, itu ibadah tidak terasa. Maka Syekh Qadir Al-Jilani atau Rasulullah SAW, ibadah yang begitu kelihatannya berat, itu kan dengan mahabbah ringan, dengan ramah senang, rasa. Pertama tentu dipaksakan dulu, ya, dengan ketaatan tentunya. Wah, dengan susah payah. Tapi kalau sudah naik makomnya, sudah pada makom mahabbah, itu masih kurang ibadah sedikit. Zikir segitu masih kurang. Jadi mahabbah itu diminta juga. Ilahi anta maksudi, waridho kamar ini mahabbah kama ma'rifat. Jadi kudu dipinta sama si Allah. Ketika seseorang sudah dikasih senang pada benda yang disenangi ataupun pada apa yang dia senangi, itu pasti membahagiakan. Kalau sudah ada senang, itulah cinta. Maka cinta itu bermacam-macam menurut Imam Al-Ghazali. Ada cinta pada zatnya saja, manusia itu biasanya pada cinta pada zatnya, pada bendanya, pada bentuk wujud, ya, pada benda-benda yang sangat disenangi. Emas, berlian, itu adalah cinta pada benda, karena wujudnya indah dilihat. Tetapi ada orang cinta yang kedua, ada makom yang kedua, cinta karena fungsi. Bukan pada wujudnya, tapi fungsinya, karena bermanfaat, memiliki, ya, ada manfaat dan faedah bagi kita, maka dia mencintainya. Kajenting cek batur motornya buntut, tetapi itu sebab ada fungsinya, yang memilikinya indah, cinta. Bagi orang lain apalah arti motor saya, yang penting fungsinya, aku senang terhadap motor ini. Makanya mobil-mobil tua, sepeda tua, motor-motor tua, karena ada fungsi bagi dia dan mengikat, ada rasa cinta. Itu cinta pada fungsi. Atau kepada orang, mencintai seseorang karena ada manfaatnya terhadap orang itu. Itu cinta di luar fisik, ya. Cinta yang sudah di atas benda, bukan pada wujudnya, tetapi pada fungsi. Ini makom yang kedua. Nah, makom yang ketiga, cinta itu kata Imam Al-Ghazali, sudah di atas semua itu, ya indahnya, ya fungsinya, ya manfaatnya, yakni zat Allah Rabbul Alamin. Allah itulah yang
memberi manfaat kepada kita, memberi nikmat kepada kita, masa tidak cinta kita beribadah? Karena kalau kita tahu hakikat ma'rifat pada Allah, Allah lah yang memberikan seluruh apa yang kita miliki ini, tentu kita harus merasa cinta ibadah pada Allah. Maka ditunjukkan, dicoba, diajarkan di dalam Thariqah Qadir Sabaniyah untuk nisfu Sya'ban itu wayahna sing kuat. Ulah diambilan kehorean cara abang. Ulah dianggap pekerjaan berat, tetapi kalau dengan rasa cinta, ya Allah. Ya, kalau memang lelah sambil nyantai sholatnya enggak apa. Tapi dengan ada rasa cintanya Allah berilah kepada. Ternyata ini api-api kuat. Itulah maunah bagi orang-orang yang menuju surga Allah. Jadi thariqah itu adalah mengajarkan kita beribadah pada Allah dengan tertib, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan kunci-kuncinya mahabbah. Jadi mahabbah ini harus minta arti mahabbah kakak. Baru wa ma'rifat. Kalau sudah mahabbah, ibadahnya senang, ya. Kayak seperti manaqib, sudah senang pada manaqib. Itu adalah majlis ilmunya, majlis ilmu Sultan Aulia Sumuddin dan Qadir Jalan. Apa yang saya bicarakan itu bisa saja datangnya dari para aulia Allah, bukan dari lisan saya, bukan apalah saya. Saya makanya robita pada para aulia Allah untuk menyatakan kesan ini. Bisa jadi mursyid kita. Makanya robita kita sebelum berbicara, Allahumma alhimni rusdi wahfidni min syarri nafsi. Ya Allah, jagalah nafsu aku ya Allah. Allahumma alhimni rusdi ya Allah, berilah kami petunjuk. Wahfidni min syarri nafsi, jauhkanlah dari nafsu kami untuk berbicara. Makanya sebenarnya ceramah di majlis zikir itu malas sebenarnya. Malu saya, karena amalan yang dilakukan oleh kita dengan apa yang diucapkan itu separah. Makanya cukup pendek saja lah. Khidmat ilmiah itu nggak usah panjang-panjang. Kuncinya intinya usikum sih minta Allah. Berwasiat pada diri saya sendiri dan kepada hadirin untuk sama-sama takwa pada Allah. Pendeknya itu. Tetapi ini perlu juga dijelaskan sebagai majlis ilmu tentunya. Maka tadi orang yang sudah mencintai ibadah, di thariqah itu adalah cara mengajari orang cinta ibadah. Itu aja. Karena apa substansi manusia ini diciptakan tidak lain kan untuk jadi hamba Allah, untuk ahli ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa jadi ahli ibadah. Nah, maka ibadah ini bagaimana disiasati agar tetap semangat, tetap menarik, tetap menjadi tujuan yang sungguh-sungguh itu ditarik. Makanya dibantu dengan zikir, dengan sholawat. Makanya di thariqah itu ya dua kunci, zikir dan sholawat. Ditambah amali-amali yang sunnah yang lain, riyadhah yang lain. Jadi inilah mudah-mudahan majlis manaqib di bulan Sya'ban ini menguatkan kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Insyaallah bulan depan kita memasuki bulan Ramadan, kita berharap masuknya udara, ya, cuaca, suasana, ya, Ramadan sudah terasa. Bahkan di dalam penjelasan ada sebuah hadis bahwa bulan Sya'ban ini sudah aroma Ramadan sudah masuk. Makanya ada batin kita ngerasakan kita juga suasana Ramadan. Ayah sok itu ya Pak. Ayah sir di dalam batin kita juga suasana Ramadan. Padahal masih bulan Sya'ban. Itu angin Ramadan itu sudah masuk di dalam jiwa orang-orang beriman. Ini kita hanya orang-orang tertentu yang terpanggil ataupun yang Allah kirim itu. Kerinduan untuk masuk Ramadan. Ayah suasana dalam keheningan tertentu, jika suasana bahasanya jika suasana, so ayah gitu ya. Itu tuh aroma Ramadan, udara yang masuk dari bulan Ramadan yang sudah moncor kepada menyambut orang-orang tertentu. So ayah gini,
perasaan itu. Dan itulah nikmat. Itu saking rindunya kita memasuki Ramadan. Wa balighna Ramadan ya Allah, sampaikan kami masuk di dalam Ramadan. Harapan-harapan waktu ini oleh Rasulullah SAW 3 bulan itu Rajab, Sya'ban, dan Ramadan paket antara simbol keagungan Allah, simbol keagungan Rasulullah, dan simbol keagungan umat Nabi Muhammad dalam Ramadan. Inilah mudah-mudahan dari hikmah manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqullah wa fasamutaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى وسلم تسليما اللهم صل على النبي